aku besok sidang. Aku tadi seharian itu dari jam 10 sampai jam 4 itu baca-baca di kampus, terus latihan sama adik tingkat juga. Yuk bisa yuk. Hari ini kita sidang, aku udah siap set. 3 jam lagi. Yuk bisa yuk. Oke, ini aku udah siap di ruang sidang, setengah jam lagi sidangnya. Aku selama 2 jam ini nunggu di kampus nggak tahu mau ngapain sih. Aku nggak merasa apa ya, semoga lancar aja. Ini ruang sidangnya set. Ini untukku. Apa ya? Udah, semoga lancar deh. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sintesis hibrid salsa alginat dan aplikasinya sebagai adsorben ion kobalt 2 dalam larutan. Menurut International Agency for Cancer Research, kobalt itu merupakan karsinogen golongan 2B. 2B yang berarti dimungkinkan untuk bersifat karsinogenik. Kalau dalam penelitian ini saya dapati selulosa dari dengan selulosa bedanya salah satu gugus alkohol. Udah nih, gimana Mas kesan pesannya setelah sidang gimana? Oh baik, alhamdulillah. Oh iya gitu ya. Oh gitu. Jadi gimana tadi dapat nilainya gimana? Boleh spill nggak spill? Ada, iya, dapat nilai. Dapat nilai ya. Alhamdulillah. Berarti tadi bisa jawab semua ya? Bisa dijawab. Oh bisa dijawab. Apa enggak? Oh, oke. Alhamdulillah ya Mas ya. Ya. Oke. Udah kelihatan kok mukanya cerah gitu loh. Udah kelar gitu ya. Jadi bebannya tuh berkurang gitu. Enggak, ini bukan karena itu. Ini karena saya skincare-an. Oh gitu, terima kasih. Ya ampun infonya ya Allah. Ya udah Mas, semangat ya. Selamat sudah sidang. Semoga ilmunya berkah, terus lancar terus ke depannya. Semangat revisian, semangat buat yudisium selalu semuanya ya. Bye. Amin. Dah. Thank you. Boleh minta tolong fotonya? Oke, jadi mari kita bahas hasil sidangnya. Aku sejujurnya agak kecewa sama penampilanku. Karena aku merasa aku nggak menjawab pertanyaannya secara maksimal. Dan bukan karena pertanyaannya susah, enggak. Pertanyaannya setelah, kalau aku pikirin, aku diberi waktu beberapa saat untuk berpikir, aku rasa aku bisa jawab semua pertanyaannya. Tapi entah kenapa, karena mungkin gugup di depan dosen, jadi aku hanya mencoba memuntahkan jawaban yang agak masuk akal secepat mungkin, karena nggak enak rasanya ketika aku harus berhenti sebentar lalu berpikir dan ya itu membuat pertanyaan-pertanyaan mudah banget aku jawab menjadi aku jawab secara salah. Kayak aku kasih contoh yang sangat sederhana. Kayak misalnya gini, dosen ada yang nanya di antara gugus fungsi ini mana gugus fungsi yang paling asam. Nah, kan gugus fungsi keasaman itu dinilai dari seberapa mudah suatu gugus itu melepaskan H+. Jadi aku menilai dari ini atau ini yang mana yang paling asam.
aku menilai dari kedekatan dia sama oksigen karena ya oksigen itu bakalan mempengaruhi ikatan antara oksigen dan hidrogen yang di sini, sehingga seandainya banyak oksigen juga ada tarikan-tarikan yang di sini sehingga ini bisa lepas. Nah, jadi aku menilai antara ini atau ini. Nah, tapi ternyata salah. Yang asam tuh yang paling asam tuh yang ini. Aku bahkan nggak ngeliat ini karena aku terlalu fokus menilai ini atau ini. Aku memilih yang ini. Padahal ini nih nama gugus fungsinya tuh asam karboksilat. Di namanya aja udah ada asam. Ya pasti dong itu yang paling asam. Kayak itu tuh anak SMA juga bisa jawab. Tapi aku gagal menjawab itu. Dan ya asam karboksilat juga mematuhi prinsip yang aku sebutkan tadi, karena ya dia yang paling dekat dengan gugus yang partial negatif. Oh, jadi ya kesel banget. Kayak dosen tuh memberiku penilaian yang kurang maksimal, dan aku nggak bisa protes itu karena aku sendiri merasa kalau aku tidak menampilkan yang terbaik. Aku selama beberapa minggu ini latihannya sama teman-temanku ya. Aku presentasi di depan mereka dan aku menerima pertanyaan dari semuanya, dan aku menilai aku bisa menjawab semua pertanyaan oleh mereka. Tapi mungkin karena aku itu sejajar sama mereka, karena ya satu angkatan, atau juga ada yang adik tingkat yang aku ajak latihan bareng, mungkin aku kurang ditekan dan aku percaya diri akan kemampuanku untuk menjawab pertanyaan mereka. Tapi kayak pas presentasi itu lancar. Tapi pas tanya jawab semuanya ya udahlah. Mungkin ini jadi alasan tambahan untuk aku S2. Karena aku nggak mau ini jadi presentasi sainsku yang terakhir, karena aku nggak puas dengan hasil yang ini. Oke, ini Fahri dari masa depan sedang ngedit video yang sekarang. Ini kan sekarang udah April dan aku itu sidang itu November. Jadi udah agak lama ya. Alasan baru sekarang ngeditnya karena reaksiku setelah sidang itu nggak bahagia, karena aku merasa gagal di situ dan aku nggak tahu aku mau mempertunjukkan kegagalan itu ke khalayak umum atau enggak. Akan tetapi aku membayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin aku udah jadi seorang dosen atau siapa lah gitu, dan mungkin nanti mahasiswa aku bakal melihat aku sebagai orang ya sebagaimana aku melihat dosenku sekarang, seseorang yang overpowered, yang pinter banget, yang nggak mungkin pas masa lalunya tuh pernah salah. Dan menurutku penting untuk menunjukkan itu, karena selama ini ketika aku mendengarkan kisah-kisah dosen-dosenku ya
ya mereka ada kesulitannya, tapi aku nggak percaya dosen yang profesor itu pernah tidak paham kimia atau pernah pusingkan itu Pak, tapi ya pernah pasti. Tapi karena nggak ada buktinya, nggak ada bukti nyatanya, aku tidak bisa memasukkan itu ke dalam otakku. Jadi udahlah, seandainya aku gagal ya aku harus mengatakan aku gagal. Jadi di sini aku juga udah wisuda, ini udah dapat ijazah, udah aku nggak banyak. Ini ada mukaku sama Pak Dekan. Terus selanjutnya gimana? Ya udah, ini perjalanan skripsiku sudah selesai dan rencananya aku mau lanjut studi. Semoga tahun ini bisa diterima ya. Amin. Sampai bertemu lagi entah kapan. Bye.